Balik lagi di Dokter LCD. Untuk kali ini kita kebetulan ada kasus yang agak sedikit menyusahkan. Karena sebetulnya cuma ganti LCD, tapi karena dia pernah dipakein sama lem Alteco atau lem Super atau lem setan ya. Jadi ngeraket banget, bahkan beberapa posisi di bautnya itu sudah terkena lem. Jadi kita susah banget buat ngelepasnya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai bantuan dengan senjata tajam, entah cutter ataupun obeng yang sedikit tajam untuk bisa membuka si baut itu ya. Sebetulnya kalau buka LCD itu lebih mudah dengan blower. Itu kalau kita pakainya lem LCD. Tapi kalau ini kita buka dengan kasus seperti ini di lem Super atau di lem Alteco, kita harus ekstra bersihin dulu remnya, kita harus ekstra bersihin dulu lemnya, dan otomatis itu nggak bisa pakai frame yang lama. Kita harus ganti framenya juga karena frame yang lama udah terkena lem Alteco-nya tadi, sudah rusak juga untuk framenya di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi mau nggak mau kita harus ganti frame yang baru ya. Satu persatu baut kita lepas. Sedikit effort ya di situ buat kita ngelepasnya karena sudah terkena lemnya. Ya itu ada, kita pakai bantuan cutter, kita buka perlahan. Yang penting hati-hati saja, karena apa? Jangan sampai merusak baut, karena kalau bautnya patah udah wassalam ya. Dan jangan lupa buat dilepas dulu untuk SIM cardnya, jangan sampai patah karena kita paksa buka ternyata SIM cardnya masih di situ. Hati-hati saja, karena apa? Jangan sampai merusak baut, karena kalau bautnya patah udah wassalam ya. Kalau bautnya patah di dalam wassalam, kita lebih susah lagi gitu ya. Perlahan saja kita bersihkan lemnya agar bisa dilepaskan gitu ya. Oke, setelah terlepas kita juga buka baut-baut untuk di mesinnya, karena tadi sudah di frame. Sekarang di mesin kita lepas juga baut-bautnya satu persatu, dipastikan tidak ada baut yang tersisa menempel di mesin, karena kita akan copot juga mesinnya ya. Kalau ada sisa satu baut atau dua baut yang tersisa di mesin, kita paksa untuk buka, patah mesinnya, lebih fatal lagi karena mesin HP-nya juga akan mati gitu kan. Setelah terlepas mesinnya, kita cek terlebih dahulu apakah ada konektor yang rusak. Oh, ternyata tidak ada. Lalu kita siapkan, ini ada frame yang baru, kita sudah belikan frame yang baru juga.
Oke, kita lepas tadi untuk konektor baterainya ya. Kita lepas. Kuncinya simple. Untuk kita ganti frame, itu pastikan semua part dan aksesoris yang terdapat di frame lama itu bisa terpindah dengan sempurna di frame yang baru. Ya, jangan ada terlewatkan sedikit atau sekecil apapun partnya, kita pindahkan ke frame yang baru. Tujuannya apa? Agar semua fungsi bisa kembali seperti normal sebelumnya, ya. Ada baterai, ada juga speaker, buzzer untuk getarnya. Ada juga kuningan-kuningan kecil yang berfungsi sebagai antena tambahan atau antena bantuan untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Itu juga sering untuk kita terlewatkan. Karena kita mungkin anggap cuman kuningan kecil gitu kan. Tapi ternyata itu sangat membantu untuk mencari sinyal ya. Baterainya kita lepas dengan hati-hati juga, speakernya kita lepas dan kita pasang juga. Intinya teliti, jangan terburu-buru. Mungkin untuk kalian lihat di video ini itu agak saya percepat ya sedikit. Tujuannya untuk menyingkat durasi. Sebetulnya ini hampir 1 jam kurang lebih ya, 1 jam sekitar 40-50 menitan untuk prosesnya pindah part untuk di frame lama ke frame yang baru itu lumayan lama, jadi butuh ketelitian sekali. Pastikan lagi satu persatu, lalu kita mungkin untuk pemasangan di frame yang baru butuh bantuan lem ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, lem yang dipakai bukan lem yang untuk lem super atau lem Alteco atau lem setan ya. Jangan sekali-sekali. Karena itu akan menyusahkan beberapa teknisi selanjutnya. Mungkin untuk teknisi pertama yang menempel itu akan mudah, cepat merekat.
Tapi untuk selanjutnya ketika ada bermasalah, susah sekali bos. Oke, kita pasang lagi di frame yang baru, dipastikan. Nah, untuk sedikit pengetahuan teman-teman aja, untuk lem yang digunakan untuk LCD, HP, pad, dan lain sebagainya itu ada lem khusus untuk LCD ya. Bukan lem-lem yang seperti kalian ketahui untuk lem super, atau lem setan, atau lem Aika Ibon. Oke, setelah kita pindahkan ke frame baru dengan sempurna, part dan aksesorisnya sudah dicek semua, sudah betul. Kita cek dulu, dinyalakan dengan LCD yang lama di frame yang baru. Apakah tetap berfungsi mesin HP-nya? Ternyata tetap berfungsi, berarti pemindahan part dan aksesoris di frame baru sudah sukses. Ya. Lalu kita pasang mesinnya, kita baut dengan baut yang sebelumnya. Nah, ini perlu diperhatikan kalau misalnya baut yang sebelumnya sudah rusak terkena Alteco, maka bisa diganti dengan baut yang baru gitu ya. Oke, di frame yang baru sudah terpasang semua, kita pasang juga LCD yang baru. Kita sudah belikan juga LCD yang baru. Pasangnya cukup mudah, tinggal ditekan saja, dipastikan dulu sebelumnya untuk soketnya tidak ada yang patah atau tidak ada yang bengkok ya. Lalu kita pasang, sudah menempel dengan sempurna, lalu bisa dinyalakan ya, bisa dinyalakan untuk mengecek apakah LCD ini sudah benar atau tidak. Ternyata sudah bisa untuk menyala ya. Jadi untuk kali ini sukses pemindahan pemindahan part dan aksesoris yang lama ke frame yang baru dan juga mengganti LCD yang baru. Setelah ini tinggal dilem saja dengan lem LCD biar lebih merekat, didiamkan kurang lebih 2-3 jam biar maksimal, atau lebih maksimalnya itu sampai 6 jam sebetulnya. Tapi kalau sambil dipakai juga ada masalah sih sebetulnya. Yang penting intinya lem jangan sampai terangkat dulu, karena ini kita pakai LCD bukan yang ori ya. Ini LCD yang OLED. Artinya bukan kualitas dengan Samsung, tapi lebih baik lah dibanding LCD yang KW, karena dia akan rapat. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kita. Mohon bantuannya untuk klik subscribe dan silahkan bertanya-tanya atau mungkin ada masukan buat saya untuk di komen di bawah ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye.